Oke, sesuai tanggal judulnya, hari ini aku mau ngebahas tentang berapa sih budget minimal yang perlu kita siapkan untuk memulai sebuah usaha jasa painting helm. Nah, di sini aku udah siapin nih alat-alat apa aja yang sering aku pakai untuk ngelipain helm, dan untuk harga-harganya nanti aku sebutin satu persatu, jadi kita bisa total berapa jumlahnya, dan kalian juga bisa menganggarkan berapa sih minimal budget yang perlu kalian siapkan untuk memulai sebuah usaha painting helm. Aku sengaja ngajarin kalian itu dari nol, intinya aku mentargetkan penonton dari nol. Jadi buat kalian yang mungkin udah pinter, udah bisa, udah mengerti, dan udah paham tentang painting helm ini, mungkin kalian bisa skip video ini dari sekarang aja karena nggak ada guna juga kan ya. Oke, pertama-tama kita bahas ya untuk alatnya. Oke, ini dia alat-alatnya. Kalian nggak usah lihat dari fisiknya ya. Ini alat-alat yang murah dan sederhana ya. Jadi di sini aku mengajarkan sama kalian itu bukan dari segi seberapa besar, seberapa canggih, seberapa mahal alat yang kita gunakan untuk mengerjakan painting helm. Tapi di sini aku mau ngajarin kalian gimana caranya kita menggunakan atau memanfaatkan alat-alat sederhana tapi dengan hasil maksimal. Karena pada dasarnya untuk sebuah pekerjaan atau karya seni dengan hasil maksimal itu bukan tergantung dengan alat yang kita gunakan, tapi itu tergantung diri kita sendiri. Oke, sekarang aku mau nge-review ya untuk alat-alat yang sering aku gunakan untuk painting helm, dan nanti untuk harganya juga aku kasih tahu juga, jadi kalian bisa memperkirakan berapa sih kira-kira modal yang kita perlukan untuk memulai bisnis painting helm ini. Mulai dari pen brush, di sini aku ada dua pen brush, satu nozzle kecil dan satu nozzle standar. Nah, di sini yang sering aku pakai nozzle yang standar ya. Kemudian yang kecil itu kadang-kadang doang aku pakai, kadang aku pakai ketika ada detailing kecil. Kalau misalkan bikin gradasi kecil, aku pakainya yang kecil. Oke, nah ini aku pakai dari merek Hobimi. Ini harganya untuk saat ini kisaran 225.000 ya. Dan untuk nozzle-nya ini kalau nggak salah kisaran 0,3 mm. Kalian bisa cari di online shop, banyak juga yang jual. Nah, kira-kira seperti ini ya perbandingannya nozzle yang besar atau standar dengan yang kecil seperti ini. Kira-kira bisa dilihat ya untuk nozzle-nya. Nah, kemudian yang agak besar ini yang standar aku pakai dari merek HNL, dan untuk saat ini kisaran harga 155.000 di online shop ya. Kadang beda toko beda harga, jadi ya kira-kira untuk harganya segitu. Kemudian di sini aku menggunakan Cmart untuk cutter pennya yang harganya 145.000 waktu itu yang satu set, atau kalian juga bisa pakai yang lebih murah juga, ada juga yang seperti ini harganya 10.000. Nah, di sini juga aku ada kuas ya, kalian bebas mau pakai kuas jenis apa aja nih. Harganya waktu itu kalau nggak salah kisaran 5.000 ya nih. Jadi fungsinya nih aku pakai buat ngebersihin pen brushnya ya, ketika mau ganti warna cat gitu aku pakai ini buat ngebersihin dengan thinner. Di sini aku pakai cutter Joico, ini harganya 5.000. Kemudian ada pensil di sini harganya 3.000. Ini kadang sering aku pakai buat ngebuat desain atau membuat pola ya. Next di sini aku pakai jangka juga, ini jangka yang besar nih dari Joico, untuk harganya itu 74.000 ya waktu itu satu set. Dan ada juga di sini ada yang kecil juga, ada yang kecil ini kisaran 10.000. Jadi fungsi daripada jangka ini biasanya aku pakai untuk menentukan titik tengah daripada helm, dan juga untuk menentukan titik samping kanan atau kiri. Jadi misalkan kita buat kanan dulu, gimana caranya kita bikin kiri itu sama dengan kanan, itu biasanya pakai jangka ini. Kemudian di sini ada kartu ya, di sini nggak usah ditanya harganya berapa, bebas kalian mau pakai kartu apa, mau pakai kartu berdana, kartu debit, kartu KTP, bebas. Intinya di sini biasanya aku pakai ini untuk menempelkan masking tape yang kurang menempel di bagian sisi-sisi tertentu, contohnya seperti ini. Kemudian di sini aku juga butuh namanya pinset. Di sini harganya aku beli 15.000, ini yang runcing, dan ini biasanya aku pakai buat ngelepasin stiker mal pada helm. Jadi kalau pakai ini agak mudah ya daripada pakai cutter pen, kadang bisa melukai cat di bawahnya. Kemudian di sini ada kuas lukis cat air ya, ini sebenarnya khusus untuk cat air aja. Jadi di dalam sini kita bisa buka dan taruh
cat air, tapi ini nggak bisa ya karena aku pakai cat, jadi aku cuman manfaatin ujungnya aja. Karena ini ujungnya agak kaku ya, runcing, jadi ini mudah banget ya dipakainya kalau misalkan dapat job painting untuk motif-motif abstrak gitu, misalkan untuk detailing-detailing kecil yang agak susah pakai paintbrush, biasanya aku pakai ini. Jadi ini sangat ngebantu banget. Untuk harganya waktu itu nih aku beli 80.000, ini satu set isinya kalau nggak salah 9 dengan bentuk mata kuas yang berbeda-beda. Kemudian di sini aku juga pakai tang kecil, ini biasanya aku pakai buat ngejepit part-part kecil kayak ventilasi gitu. Dan untuk harganya ini kisaran 21.000. Kemudian yang nggak kalah penting juga di sini aku juga perlu yang namanya masking tape airbrush atau lakban kertas airbrush. Ini ada juga yang jual di online shop, ini kalau nggak salah kisaran 30.000 sampai 40.000 untuk harganya, dan ini untuk ketebalan lebarnya ini 0,1 mili kalau nggak salah. Tergantung kalian butuhnya mau berapa, tinggal request aja, bisa biasanya di toko online. Kemudian kalian juga butuh masking tape kertas yang agak gede seperti ini. Ini di toko material banyak juga yang jual, kalau nggak salah kisaran 8.000 untuk harganya. Kalau yang gede itu kisaran 15 ribuan sampai 20.000 ya, mungkin beda daerah beda harga ya, kisaran segitulah. Oke, tepat di depan aku ada 3 buah alat yang nggak kalah penting banget dalam dunia painting. Ini adalah spray gun atau biasa kita sebut dengan spade ya. Dan 3 spray gun ini masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri, dan di sini semuanya alat dengan kualitas yang buruk dan murah ya. Seperti di awal video tadi aku bilang, aku mengajarin kalian buat memulai usaha dari nol. Intinya kita mulai dari alat yang sederhana aja, yang murahan nggak apa-apa, biar kita terbiasa. Jadi kalau nanti misalkan kita ada budget lebih, ya nggak apa-apa lah kita upgrade alat-alat kita. Oke, di sini aku review dari yang pertama dulu. Ini tipe HVLP ya, dari BS Tool dengan nozzle 1 mm ukurannya, dan untuk harganya waktu itu 125.000, dan ini khusus untuk epoxy aja, jadi aku nggak campur-campur. Next, kemudian untuk spray gun yang kedua, di sini ada produk dari WPT ya namanya. Ini nozzle-nya 0,6 mm, ini tipenya K3B ya, dan ini aku khususkan untuk pengecatan dasar seperti warna hitam, putih, dan lain-lain ya. Jadi intinya untuk pengecatan warna aku pakai ini, dan untuk harganya itu 90.000. Kemudian yang ketiga, ini ada produk dari Thor namanya ya. Ini sama-sama tipe K3B juga, cuma nozzle-nya ini lebih kecil 0,5 mm, dan untuk harganya ini kisaran 80.000. Ini murah banget dan kualitasnya juga lumayan bagus juga ya. Ini udah berapa tahun juga aku pakai, lama, dan ini khusus aku pakai buat pengclearan aja, karena kalau pakai ini kita bisa hemat clearnya juga, kita bisa hemat thinner, dan juga listrik untuk kompresornya juga lebih hemat juga, karena dia nozzle-nya nggak begitu gede, jadi pas buat painting helm. Next, di sini kalian harus punya yang namanya kompresor. Nah, di sini kebetulan aku pakai kompresor dengan tipe silent, jadi nggak berisik banget dan nggak ganggu pekerjaan kita juga ya. Di sini aku pakai produk dari Laconi Imola 130X dengan spesifikasi power 1 horsepower atau 1 PK, dengan kapasitas tangkinya itu 30 liter, dan kemudian tekanan anginnya 80 bar. Dan untuk saat ini untuk harga kompresor ini kisaran 1,5 jutaan ya. Untuk harga segitu menurut aku nggak begitu mahal banget ya kalau kita lihat untuk spesifikasinya seperti tadi, kapasitas dan juga spesifikasinya lumayan juga. Dan juga di sini untuk mesinnya dia udah 2 silinder, jadi untuk proses pengisian anginnya tuh cepet banget. Dan yang nggak kalah menarik juga, ini untuk sistem filter airnya itu sangat bagus banget. Selama ini aku pakai ini 3 tahun lebih, kayaknya belum pernah menjumpai yang namanya air keluar dari spray gun. Jadi sistem filter airnya itu bagus, dia mengendap di dalam tangki ya. Untuk airnya dia nggak mau ikut keluar beserta angin yang lewat melalui selang, karena untuk sistem filternya itu udah bagus banget lah. Aku pikir ini bukan video promosi ya, ini cuman aku review alat-alat yang aku pakai, sama sekali nggak ada promosi sama sekali.
Jadi ya aku sedikit merekomendasikan aja sih, terserah kalian mau pakai yang mana, mau pakai yang modelnya sama yang aku pakai atau mau yang lain juga banyak juga ya, terserah. Oke, di sini aku mau kasih sedikit tips juga nih buat teman-teman semua. Di sini aku pasang yang namanya barometer untuk tekanan angin ya. Ini yang menuju ke pen brush, kita bisa setting dari situ. Jadi dari selang ini naik ke atas menuju pen brush. Karena kan untuk tekanan pen brush kan nggak butuh gede-gede ya, kita bisa setting menggunakan barometer itu tadi. Nah, kemudian untuk coupler yang kedua di sini aku koneksikan dengan selang berwarna hijau ya, ini ke sini. Dan ini naik ke atas plafon dan ini menuju ke ruangan khusus untuk pengecatan besar ya. Nah, mungkin buat kalian yang sering mantauin channel YouTube aku Vendistraw, mungkin sering lihat ruangan ini ya. Ini khusus aku pakai buat painting helm dengan tekanan besar. Jadi kalau misalkan epoxy atau cat dasar atau pengekliran aku pakainya di sini. Jadi nggak campur dengan ruangan untuk detailing airbrush helm. Kemudian di sini yang gak kalah penting, kalian juga harus punya yang namanya blower. Ini fungsinya untuk nyedot asap-asap yang kita keluarkan saat mengecat sehingga tidak menimbulkan bau ya, dan juga nggak ngeganggu saat kita bekerja. Dan ini di sini aku pakai dari merek Sharp, dan untuk harganya ini aku beli waktu itu 450.000. Kemudian untuk alat ini aku boleh bilang wajib nggak wajib ya buat kalian, karena aku bilang di awal video tadi aku pengen ngajarin kalian itu memulai bisnis dari nol atau dengan budget seminimal mungkin. Karena kan dari pemula, menurut aku untuk pemula itu untuk membeli alat ini lumayan mahal juga ya, seperti aku dulu. Dan untuk alat ini aku beli kisaran 3,3 jutaan waktu itu, tapi kalau sekarang nggak tahu berapa ya, entah itu lebih mahal atau lebih murah, kita nggak tahu. Jadi alternatif lain, kalian nggak usah beli dulu ini, kalian coba dulu order di Tokopedia namanya Vendishop 07, nanti linknya aku taruh di bawah. Di sana ada banyak banget pilihan-pilihan paket cutting sticker untuk repainting helm. Jadi kalau kalian pernah suka ngikutin channel YouTube Vendistraw kan, itu banyak kan painting helm dan semua motif-motif di situ udah ada cutting stikernya. Jadi aku taruh di Tokopedia. Jadi kalian tinggal order aja di situ dan buat belajar kalian. Kalau misalkan suatu saat nanti kalian udah jago, udah bisa, nah misalkan udah ada budget lebih, ada uang lebih gitu kan, udah punya orderan banyak, ya bolehlah kalian mencoba untuk membeli alat ini. Dan nggak cukup cuman itu aja ya, kalian nggak cukup cuman beli alat ini, kalian juga harus beli juga yang namanya laptop atau komputer, terserah mau beli laptop atau PC, yang penting bisa menginstal software dari mesin cutting sticker ini. Jadi kalau misalnya kalian beli cutting sticker ini mesinnya, nanti kalian dapat semacam CD, isinya itu adalah software dan juga tutorial-tutorial penginstalan dan juga pengoperasian daripada mesin cutting sticker ini. Jadi untuk sementara alternatifnya seperti aku tadi bilang di awal, kalian nggak usah mikirin ini dulu, kalian mulai dulu, kalian belajar dulu dari alat-alat yang tadi aku udah review dengan alat-alat yang sederhana, dan kalian bisa order di Tokopedia di Vendishop 07. Linknya ada di bawah deskripsi. Di sana ada banyak banget pilihan paket cutting sticker untuk repainting helm, dan untuk ukuran-ukurannya udah aku sesuaikan. Jadi kalian tinggal tempel aja dan langsung praktek tanpa pikir panjang. Dan kalian misalkan pengen motif lain juga kalian bisa request, tapi nggak semua ya, nggak semua bisa request. Intinya kalian tanya dulu aja di situ, bang kalau pengen request seperti ini bisa nggak? Kalau misalkan bisa, nanti bisa langsung aku proses buatkan dan langsung aja dikirim. Ya seperti itu kurang lebih video untuk hari ini ya. Barangkali berguna buat kalian atau bermanfaat buat kalian para pemula yang pengen memulai bisnis painting helm. Kalian bisa simak video ini dengan baik-baik. Nah dari awal sampai akhir sekarang itu kan aku udah sebutin tadi ya apa aja yang aku pakai di dunia painting ini, harganya berapa, kalian bisa catat dulu untuk harga-harganya berapa, kalian bisa total jumlahnya keseluruhan berapa. Jadi kalian bisa
menganggarkan atau memperkirakan budget yang perlu kalian siapkan untuk memulai bisnis repainting helm. Nah, kiranya kalau misalkan video ini berguna, bermanfaat buat kalian, sertakan like dan share juga. Dan buat kalian yang pengen update terus tentang channel ini, tentang dunia painting helm, dan aku juga bakal sering posting tentang tutorial painting helm di sini, kalian tinggal klik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.